Babu tahrimil kibri wal ijab. Bab keharaman kiber. Kiber itu merasa besar, ya, alias sombong. Wal ijabi dan takjub pada dirinya sendiri. Jadi merasa takjub pada dirinya sendiri, atau istilahnya ujub lah. Jadi merasa dirinya besar, merasa dirinya istimewa. Ini masuk dalam kategori haram. Nah, di Al-Qur'annya qala Allahu ta'ala wa tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard. Tilka demikian itulah ad-darul akhirah, desa akhirat. Naj'aluha menjadikan kami pada desa akhirat, lilladzina bagi orang-orang la yuriduna yang tidak menghendaki mereka uluwan. Uluwan itu kemeluhur. Kemeluhur itu dia bukan orang luhur, tapi perasaannya dia itu luhur. Jadi uluwan. Fil ardi di bumi. Wala dan tidak artinya tidak menghendaki fasadan pada kerusakan. Wal akibatu dan ending atau akibat yang terpuji itu lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan kisah tentang Qarun, ya. Kisah tentang Qarun. Aslinya kan itu. Setelah Qarun dibenamkan ke dalam tanah karena doanya Nabi Musa, itu terakhir kali manusia yang diperkenankan oleh Allah memerintah bumi. Memerintah bumi. Itu Nabi Musa itu. Jadi Qarun itu saking sombongnya, saking ujubnya pada dirinya sendiri, itu terdorong untuk menyingkirkan Nabi Musa itu loh. Padahal dia itu bagaimanapun muridnya Nabi Musa aslinya. Jadi sebagian riwayat menyebutkan dia itu masih saudara sepupu sama Musa itu. Ya, isih sedulur lah. Saking sombongnya, saking ujubnya, menghembuskan isu Musa itu melakukan zina. Ya kan? Musa melakukan zina. Nah, kemudian Musa diperkenankan oleh Allah memerintahkan bumi. Akhirnya bumi diperintah oleh Nabi Musa untuk menyedot Qarun ke dalam tanah. Jadi nggal sidik itu masuk ke dalam tanah sedikit demi sedikit. Itu Qarun teriak-teriak minta ampun. Musa itu hatinya betul-betul keras sama Qarun. Ndak dikasihani betul.
Terus Musa ya sebenarnya ditegur oleh Allah. Lah yo atimu iki kok atos men wong Korun sampai bengok-bengok minta ampun ke kamu kok kamu nggak peduli ya. Ya sudah ini terakhir aku perintahkan bumi untuk taat kepada manusia. Jadi umpama nggak ada Musa itu mungkin sekarang banyak avatar gitu. Pengendali bumi. Ya terakhir itu bumi taat pada manusia ya sama Nabi Musa itu. Terus di kisah itu ditutup dengan ayat ini. Jadi tilkat darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Jadi demikianlah desa akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang sama sekali tidak ada niatan untuk uluwan fil ard. Punya niatan aja ndak, apalagi melakukan. Jadi la yuriduna uluwan fil ard. Jadi punya niatan saja untuk sombong, kemeluhur di bumi itu ndak, apalagi melakukan. Jadi atine iki ya bener-bener apik, tawadhu, terus piye? Andap asor, nah itu walaupun kaya ataupun tidak kaya. Wong kaya aja ndak boleh sombong apalagi nggak kaya. Yang kedua, sama sekali tidak ada punya niatan untuk membuat kerusakan di bumi juga ya, di bumi. Jadi membuat kerusakan di bumi itu ya nentang Allah Rasul, itu namanya fasadan fil ard. Karena ajaran Allah Rasul di bumi untuk memperbaiki, menata bumi. Lah kok dia menentang Allah Rasul, nah, berarti merusak bumi. Dan perlu diingat wal akibatu lil muttaqin. Di awal cerita memang orang-orang takwa itu dihina, dicaci maki, diremehkan, dipandang sebelah mata. Wong takwane melarat terus nasehati wong sugih. Nah, kalau orang kayanya itu sombong, alah kamu itu gayanya nasehati aku. Wong padune melarat ae kok ngono kuwi. Padune melarat ae kok ngono. Gayamu itu nasehati aku. Tuh. Tapi walaupun begitu, tetap ending cerita itu dimenangkan oleh orang-orang yang bertakwa. Di dunianya iya, di akhiratnya iya. Ya. Termasuk Yusuf itu waktu didolimi saudara-saudaranya terus menang kan. Dia mengatakan innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi dalam sebuah kisah perjalanan kalau pengen ending yang baik ya, mulailah dengan takwa. Karena wal akibatu lil muttaqin. Paham? Oke. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala wala tamsi fil ardi maroha. Wala tamsi dan jangan berjalan kamu
fil ardi di bumi marohan dengan bergaya. Nah, tabahtur. Marohan itu bergaya, geleleng. Bahasa Jawanya itu geleleng, kemelewinti. Ya. Jadi wala tamsi fil ardi maroha. Kemudian yang ketiga, wala tusok irkhot dakalinas wala tamsi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wala tusoir, dan jangan memalingkan kamu khoddaka pada pipimu. Linas bagi manusia. Artinya ya sombong itu tadi. Jadi tumiluhu wa tu'ridu bihi anin nas takabburan alaihim. Jadi kamu memalingkan pipimu jauh dari manusia karena sombong atas mereka. Alah, ketemu wong iki, ngono lho, karo noleh. Mboten dina ketemu wong melarat ngono. Ini nasihat Luqman kepada putranya. Dalam suatu riwayat namanya Saron. Nama putranya itu Saron. Jadi kalau kita pengen tahu tentang kurikulum mendidik anak, kita lihat di surat Luqman ini. Nggih. Itu kurikulum dasar mendidik anak. Termasuk diajari bagaimana tidak sirik, termasuk ini diajari untuk tidak sombong, wala tusair khoddaka linnas. Jadi nek ketemu wong iki aja mencap-mencep terus membuang muka. Wala tusair khoddaka linnas. Ketemu wong iki, ketemu wong melarat meneh. Aduh, ketemu wong ngono kuwi modele. Kamu nak jangan seperti itu, ya. Berikutnya wala tamsi, dan jangan berjalan kamu anak, ya. Fil ardi di bumi marohan dengan yaitu tadi berlagak, ya, berlagak. Lagake kaya jagoan. Sebab inallah, sesungguhnya Allah iku la yuhibbu. Tidak senang siapa Allah kulla muhtalin, pada setiap orang yang sombong, fakhur lagi sombong. Jadi muhtalin fakhur itu menganggap dirinya lebih besar dari orang lain, kemudian menganggap orang lain lebih kecil daripada dia. Itu satu rangkaian soalnya, muhtalin fakhur. Jadi menganggap dirinya lebih besar dari orang lain, terus orang lain dianggap lebih kecil daripada dia. Allah tidak suka dengan siapapun yang seperti itu. Sudah, mafhum? Kita masuk ke hadisnya ya. Wa an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata pada surga,
Sopo man siapapun. Man orang artinya ya siapapun. Karena yang ada iku fi qalbihi di dalam hatinya man misqalu dzarratin sebobot apa? Semut yang paling kecil. Jadi dzarrah itu asghoru namlatin. Jadi semut yang paling kecil. Semut itu sudah kecil, tapi ini kategori semut yang paling kecil. Bayane min kibirin dari kesombongan. Kiber ini penyakitnya orang tua. Iya. Orang semakin tua itu kalau ndak hati-hati itu kena penyakit ini kiber. Secara bahasa kan masih satu rumpun ini. Kaf ba ro. Kalau kibar ini tua, kalau kiber ini sombong. Termasuk omong-omongan kon iku isih uyuhku. Ya, merasa dirinya lebih lama hidup di dunia terus gitu. Oh niku arek sik wingi ae kok ngono. Wis aja kakean model. Ngono-ngono kuwi. Ini penyakit yang kalau tidak hati-hati cenderung mengenai orang yang lebih tua, lebih senior. Ini kiber. Jadi merasa lebih tua, merasa lebih senior. Termasuk contohnya ya iblis itu. Iblis itu kan. Jadi Adam itu makhluk kapan? Makhluk kemarin sore. Ya kan? Dia lebih senior. Ya. Kemudian ada pertimbangan lain ana khairun minhu. Jadi secara bahan baku aku lebih baik daripada Adam. Dia merasa diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Nah itu. Terkadang orang kalau merasa tua, melakukan kesalahan itu enggan untuk minta maaf. Sing njaluk sepuro ya sing nom dhisik kan ngono, modele kan ngono kadang. Hah? Nek salah ya salah, ora perlu dilutuwek. Harusnya kan begitu. Ya. Terus omongan-omongan aku sedulur tuwa ngono. Kudune nek riyaya sing nom-nom unjung-unjung ning aku. Ora kok sing tuwa marani sing nom. Dari satu sisi ada betulnya. Jadi biar anak muda itu menghormati yang lebih tua. Tapi kalau disalahgunakan ya jadinya salah. Jadinya salah. Iki rasa paling senior, rasa paling tua. Padahal orang kalau paling tua di dunia itu secara logika ya matine disiki. Matine disiki. Delok maneh mati kuwi. Itu kan. Tapi kalau ndak disadari ya malah kena penyakit kiber itu. Nah, penyakit kiber. Ya. Faqala maka berkata sapa rajulun seorang laki-laki. Inar rajula sesungguhnya ada seorang laki-laki yukibu yang senang dia. An yakuna jika ada opo saubuhu pakaiannya. Ar-rajul iku hasanan bagus. Wanak luhu dan sendalnya rajul iku hasanatan bagus. Ini ada yang tanya, kalau ada orang
itu seneng kalau pakaiannya bagus, sendalnya bagus, itu apa masuk kategori sombong? Ya, apa masuk kategori sombong itu? Jadi ada orang seneng pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Apa bisa dikategorikan sombong itu? Qala bersabda Nabi, innallaha sesungguhnya Allah iku jamilun, bagus, ya, jamil. Yuhibbu, senang siapa Allah al-jamal pada kebagusan atau keindahan. Allah itu bagus, Allah itu indah. Suka hal-hal yang indah juga. Berarti kalau kita nanti punya pakaian bagus, bisa beli sendal bagus, ini bisa jadi dasar, ya, ya, dan jadi pahala gitu loh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, jadi punya pakaian bagus, sendal bagus, ya, semuanya bagus itu ini dasarnya ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka terhadap keindahan. Nah, kita istilahnya apa? Ngetokke. Kalau kita itu di dunia betul-betul diberi nikmat oleh Allah. Itu bukan kesombongan seperti itu. Ya. Ibarat orang diberi sodakoh oleh orang lain. Kemudian dia terlihat seneng, bahagia, umpama dikasih baju, ya dipakai betul, sambil senyum-senyum itu ya. Yang ngasih itu juga merasa puas, lego gitu loh. Sama seperti itu. Jadi kita hidup itu ya merasa bersyukur betul terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru utawi kiber itu adalah batorul haq, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Wagom tunas dan meremehkan manusia. Jadi batorul haq wagom tunas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terutama yang membawa kebenaran itu. Rata-rata orang kafir di Quran atau di mana itu rata-rata seperti itu. Jadi dia mengakui kalau yang dibawa para rasul adalah kebenaran. Cuma berhubung pengikutnya para rasul itu kok orang-orang dari kasta rendah, gengsi, gitu loh, gengsi. Wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Termasuk Fir'aun dan bala tentaranya itu kan meyakini bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran. Cuman ada unsur zulman wa uluwa. Ada kedzaliman dan kemeluhur itunya. Nah, itu akhirnya menolak menerima kebenaran itu. Itu satu rangkaian memang. Satu rangkaian. Karena ada beda-beda tipis.
orang mau belajar itu kadang ndelok titele sing apa arepe ngajari lulusan mana ini ya sekolah apa ora. Jadi lihat titel itu apa ya bisa karena kesombongan, bisa karena semacam ilmu jarh dan takdil. Beda-beda tipis. Wong iki kok mulang Quran iki lulusan ndi? Kan orang Indonesia kan gitu. Itu mau kita salahkan kok ya ada unsur benarnya karena ahli hadis zaman dulu kan gitu. Ada ilmu jarh dan takdil. Ya kan? Engko gak lulus SD, ora tahu mondok. Iya kan? Gitu. Ada juga arahnya kesombongan, ya, kesombongan. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Karena ahli kitab itu menolak masuk Islam karena menganggap Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu kan umiyin. Wong ora tahu sekolah, iso ngaku dadi rasul. Iki ketemu pirang perkara kan gitu. Ya, ora iso maca, ora iso nulis. Ngaku jadi rasul itu ketemu pirang perkara. Lah masalahnya ya itu loh. Kadang Allah itu meletakkan kebenaran hidayah kepada orang-orang yang dalam kehidupan itu dipandang sebelah mata. Gitu. Sehingga orang-orang yang pendidikannya tinggi atau merasa pendidikannya tinggi itu nggak mau nerima ilmu dari orang-orang seperti itu. Itu yang bahaya di situ. Ya. Itu bahayanya di situ. Jadi masuk kategori batorul haq wa ghamtunas. Jadi menolak kebenaran, menganggap kecil atau meremehkan manusianya, terutama manusia yang membawa kebenaran itu. Mafhum? Berlebihan maksudnya? Oh ya, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Termasuk njaluk barokah ning gone wong gendeng. Aku kok ngomong ngene akeh sing tersinggung kok gak anu. Iya, lah kadang ya gitu. Wong gendeng dianggap wali. Ya kan, wong gendeng dianggap wali. Ya nek wali temen lah, nek ternyata gendeng temen terus piye? Wong itu perkara abu-abu kan. Mereka akan mengatakan gelas yang putih. Ya, gelas yang putih diisi air yang putih juga. Itu kemungkinannya ada dua. Itu terlihat gelasnya kosong atau airnya tanpa gelas. Kan ngono. Gambaran mereka kan seperti itu. Gelas yang putih diisi air yang putih juga. Itu
bisa ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinannya itu gelasnya kosong atau itu adalah air tanpa gelas. Lah, orang-orang gila yang dianggap wali itu kan ya seperti itu. Ya kan? Nah, kalau mereka tahu kalau itu wali ya sudah, ya karepmu kon arep njaluk berkah ya karepmu. Tapi kita ini orang awam ya kan? Kita orang awam. Secara lahiriah kita menilai hanya secara lahiriah. Ya. Orang yang kelihatannya gila, terus kita minta berkah di situ. Ya kalau dia wali betul. Lah kalau ternyata orang gila betul gimana? Ya bantahnya ya seperti itu saja. Enggak usah lah. Enggak usah berlebihan. Dene-dene mereka menganggap itu wali ya terserahlah. Itu hak mereka. Itu hak mereka. Kalau mencari berkah itu di tempat-tempat lain banyak. Wis karuan budal ning Mekah kono, tempat-tempat barokah banyak, ya kan? Jadi orang solih itu nanti juga barokah. Gitu kan. Oke. An Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu ana rajulan sesungguhnya seorang laki-laki iku akala makan dia rajul inda Rasulillah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisimalihi dengan tangan kirinya. Ya, dengan tangan kiri. Dia punya kebiasaan seperti itu. Jadi makan dengan tangan kiri. Faqala maka bersabda Rasul kul makanlah kamu biyaminika dengan tangan kananmu. Mbok kamu makan itu pakai tangan kanan. Ini contoh kesombongan yang sederhana ya. Qala berkata dia, rojul, si laki-laki itu, la astati, aku enggak mampu. Aku enggak mampu Nabi untuk makan dengan tangan kanan. Ngomongnya gitu. Kalau Nabi, lastatokta, kamu tidak mampu. Loh kamu betul-betul enggak mampu. Ma mana'ahu tidak mencegah hu pada rojul ila kecuali opo al-kibru kesombongan. Ya. Jadi sampai segitunya. Wong tangan kanannya ya utuh, tidak cacat. Dia punya kebiasaan makan pakai tangan kiri. Diomongi sama Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Dia bilang tidak mampu. Jadi tidak mencegah kepada dia untuk makan dengan tangan kanan, kecuali ya kesombongannya itu. Jadi kesombongan itu sebuah penyakit yang menyebabkan seseorang merasa berat dalam melakukan kebaikan. Itu bisa dikategorikan seperti itu. Kesombongan itu semacam penyakit yang ada dalam hati yang menyebabkan seseorang itu lemah atau tidak mampu melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu remeh. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami ya? Itu suatu penyakit yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu melakukan kebaikan.
Tuh. Lah, seseorang gagal melakukan berbagai jenis kebaikan, padahal aslinya dia mampu melakukan kebaikan itu. Itu yang membuat kegagalan itu ya kesombongannya itu. Gengsi, ya, termasuk itu. Gengsinya itu. Ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi betapa banyak kita gagal melakukan kebaikan ya karena gengsi kita sendiri itu. Karena kesombongan kita sendiri. Sampai ibaratnya mangan nganggo tangan tengen ngomongnya ora iso. Ya, bilangnya ndak mampu. Jadi mamana'ahu ilal kiber. Wa an Harisah binti Wahbin radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Rasul, ala ukhbirukum, apakah tidak mengkabari aku pada kalian bi ahlinar, dengan ahli neraka. Jadi mau enggak kalian aku kabari tentang definisi ahli neraka. Ya, definisi ahli neraka. Ya. Yaitu kullu utulin, setiap orang yang keras. Ya, keras. Jawadin. Jawadin itu ya kasar. Ya. Jadi berjalan dengan sikap sombong termasuk, kemudian modelnya itu suka teriak-teriak, nah, gitu. Terus tidak sabaran itu. Mutakabbirin lagi orang yang sombong. Ini definisi ahli neraka itu. Ya. Itu harus betul-betul dibersihkan dari hati kita. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, ihtajat, berdebat, nah, apa al jannatu surga, wan naru dan neraka. Jadi surga dan neraka itu berdebat. Istilahnya iren-irenan ngono. Enak awakmu dadi swarga ngono. Ya ora, enak awakmu dadi neraka. Fakolat, maka berkata apa anarun neraka. Via iku di dalamku al jabarun, orang-orang yang jabar. Jabar itu diktator, ya. Suka memaksakan kehendak. Wal mutakabirun, dan orang-orang yang sombong. Apa yang dimasukkan di dalamku itu wong elek tok pokoknya. Enak awakmu, go swarga. Ngono kuwi. Ya kan? Waqala, dan berkata apa al jannatu surga. Via di dalamku du'afaul muslimin.
du'afa apa? Du'afa apa? Du'afa unnas. Du'afanya manusia. Wa masakinuhum dan orang-orang miskinnya mereka. Gitu. Yo enak neraka. Nah, isen-isen kuwi wong du'afa wal masakin tok e. Nah, itu. Enak awakmu, ya ora enak awakmu. Itu. Lah nek swarga neraka kadang iren-irenan ngono, ndane ya menungsone. Ya. Faqadha maka memberi keputusan sapa Allahu Allah bainahuma antara keduanya. Inaki sesungguhnya kamu iku al jannatu surga. Ya, rahmatku. Arhamu merahmati aku atau menyayangi aku biki dengan kamu man pada orang asak yang menghendaki aku. Itu wa inaki dan sesungguhnya kamu neraka ya, annaru neraka adzabi siksaanku. U'adzibu menyiksa aku biki dengan kamu neraka man pada orang asak yang menghendaki aku. Waliki laikuma dan bagi kedua-duanya kamu berdua. Ya. Alaya atasku mil'uha penuhnya. Ya, penuhnya. Apa? Liki laikuma itu. Jadi soal kamu berdua itu dipenuhi dengan manusia model apa, itu urusanku. Itu nggih. Ya. Jadi ya ora usah kakean model. Aku ibadah iki ora butuh swarga. Ora butuh neraka. Ngono kuwi ya keliru. Kalau digathukkan dengan dalil ini, hadis ini. Bagaimanapun surga itu ya surga. Itu rahmatnya Allah. Dengan surga itu Allah merahmati siapapun yang beliau kehendaki. Itu loh. Yang neraka namanya neraka. Itu ya neraka, itu siksanya Allah. Mosok kowe ora wedi kan gitu loh. Ya. Ora sah ngarang itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Ora sah jika, kenyataannya ada gitu loh. Jadi tidak usah menghayal sesuatu yang apa? Nggak ada kan gitu kan. Kalau sesuatu itu sudah ada ya sudah, nggak perlu dibayangkan kalau sesuatu itu tidak ada. Ya. Orang pengen masuk surga disalahkan, berarti keimananmu itu berarti levelnya masih tingkat bawah. Modelmu, awakmu muni ngono kok aja sombong kan gitu loh. Ya kan? Surga ya surga, bagaimanapun itu surga, rahmatnya Allah. Allah merahmati surga itu pada siapapun yang dikehendaki. Neraka itu ya sebagaimanapun neraka itu siksanya Allah. Allah menyiksa dengan neraka itu siapapun yang dikehendaki. Lah perkara neraka itu isinya jabarun wal mutakabirun. Kemudian surga itu isinya du'afa unnas wa masakinuhum, itu urusannya Allah. Lah kuatirnya orang yang ngomong seperti itu tadi, itu justru terjangkit
kesombongan karena sudah merasa pol ibadahnya. Kuatire ngono kuwi engko gekan ngono. Ya. Sehingga memandang orang-orang yang cari surga selamat dari neraka itu dipandang rendah. Berarti dia level keimanannya itu masih rendah. Kalau level keimanannya tinggi itu enggak cari surga, enggak cari neraka. Kan omongane ngono kuwi. Ya. Maksudnya ya belajar tasawuf. Tapi kalau tasawufnya model itu ya enggak lah. Ya. Kok ora wedi neraka, wong dheke lara untu seminggu ngono ae wis bengok-bengok, kabeh wong dipisui, ya kan. Arek-arek nyumet mercon ya dheke ngamuk ya. Ngono kok ora wedi neraka iki piye. Itu ya. Jadi hukumnya Allah seperti itu. Lah yang berkaitan dengan babnya itu adalah ini loh, al-jabarun wal mutakabirun. Ya, al-jabarun wal mutakabirun itu nggone iki neraka ngono. Ini. Termasuk ini para kalangan ustadz, kiai, ajengan atau apalah ya. Perlu disadari bahwa yang namanya ilmu itu ada kesamaan dengan harta. Ya. Bisa menarik pemiliknya di dalam kesombongan. Ya. Secara wujud memang beda, tapi ada kesamaan. Kesamaannya salah satunya adalah bisa menarik pemiliknya ke dalam kesombongan. Sebagaimana Korun tertarik oleh hartanya kepada kesombongan, bisa jadi orang-orang yang punya ilmu itu tertarik oleh ilmunya untuk menjadi orang sombong juga. Ya, itu termasuk ya masuk kategori itu tadi, mau belajar aja pakai takok titel. Dia tanya titel itu kan dalam hatinya dia, itu kalau niatnya sombong loh ya. Aku sudah ndak mau lagi dibohongi oleh orang kan gitu kan. Merasa dia ya punya kualifikasi yang lebih. No. Tapi ternyata yang bawa ilmu ora sekolah, akhirnya sombong. Oke. Jadi bukan hanya yang punya harta saja, yang punya ilmu itu juga bisa terancam kesombongan. Ya. Oke, kita lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul. Layang duru tidak memandang sapa Allahu Allah. Yaumal kiamah di hari kiamat ilaman pada orang. Jaro yang apa? Ngelembrehke, bahasa Jawanya itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Menyeret, ngelembrehke. Izarahu pada sarung nyaman, ya sarung ya celana sama. Batoron karena
karena sombong. Jadi la yandurullah yaumal qiyamah ilaman jarra izarahu batoron. Ini kalau dilihat dari budaya zaman dulu, memang ini untuk menunjukkan status sosial. Ya, menunjukkan status sosial. Zaman dulu loh ya. Kalau sarungnya atau celananya di bawah mata kaki sampai nyeret-nyeret gitu, berarti orang kaya ini terpandang. Iso tuku kain, terpandang. Tapi kalau orang miskin, jangankan kok celananya atau sarungnya nyeret ke tanah. Nggo nutupi sampai dengkul iku ae wis apik kan gitu zaman dulu. Nggih. Ada yang menafsirkan seperti itu dengan pernyataan terbalik. Nyatanya banyak orang yang tidak isbal tapi sombong, gitu. Iya kan? Tapi kalau kita ambil dari dua sisi pendapat yang berbeda itu, kan pendapat pertama kan itu karena itu tadilah menunjukkan status sosial, ya kan. Yang kedua, wis pokoke ora oleh isbal. Yes, diambil tengah-tengahnya lah. Jadi ya ndak perlu isbal, ya ndak perlu sombong. Sebabnya nggak lucu juga kalau misalkan kita sudah ibadah tekun ya, tapi goro-goro celana kok mlebu neraka iki ya ora lucu gitu loh. Ya ora lucu. Kan gitu. Karena ada pertimbangan orang kepleset itu bukan karena kepleset sesuatu yang mahal, itu enggak. Kepleset itu ya kepleset kulit gedang, kepleset kulit semangka kan gitu kan. Dan kepleset itu kalau jatuhnya salah juga mencelakakan kan gitu kan. Bisa kebentuk sirahe ning lantai terus gegar otak. Lah itu loh, itu yang perlu kita waspadai gitu loh. Ya wes lah, kalau ndak perlu isbal ya ndak perlulah. Kan ya ora kudu apa setengah betis itu kan ya ndak. Wis pokoke polokmu ketok titik ngono ae wis aman, aman gitu loh. Gitu. Ya, kita enggak mbela pendapate sapa sing bener ndak. Kita hati-hati dari sisi kita sendiri. Nah, orang kepleset itu bukan kepleset sesuatu yang mahal. Bahkan ya kepleset hanya karena sesuatu yang remeh. Dan nggak lucu kalau kita gagal masuk surga dan akhirnya masuk neraka hanya gara-gara isbal. Itu nggak lucu blas. Gitu. Kita menghargai dua pendapat itu, kita menghargai. Dan sing geger ya ben geger kono. Wong awake dhewe ngaji butuh selamat. Sing geger wis geger kono. Yang penting kita finish selesai dalam masalah ini untuk diri kita sendiri.
Wa anhu dan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun iku 3 golongan la yukallimuhum tidak mengajak bicara pada mereka sapa Allahu Allah yaumal kiamah di hari kiamat. Karena memang Allah marah. Ya, karena memang Allah marah. Wes males ngejak ngomong wong model telu ini. Ya. Wala yuzakihim dan tidak mensucikan siapa Allah pada mereka. Dosanya tidak diampuni. Jadi wala yuzakihim tidak disucikan dari dosa. Dosanya tidak diampuni. Wala yang duru dan tidak memandang siapa Allah ilahim pada mereka. Ini sanksi ketiga. Allah tidak mau ngelihat muka mereka itu tidak mau. Wes. Lah tentunya ini adalah hal-hal yang sifatnya mutasabihat. Ya, tentunya Allah tidak sama dengan makhluknya. Walahum dan iku bagi mereka adzabun utawi siksaan alimun yang menyakitkan. Pertama, saikhun orang tua zanin yang zina. Wis tuwek mambu lemah iki lho ya wis sobone sik ning lokalisasi. Tuwek zina. Nek kudune kan ya wis waras. Wis tuwek. Tapi ya sik ndramus ae ngono kuwi. Ya sobone lokalisasi, saikhun zanin. Ya. Ini wes naudzubillah min dzalik. Jadi di zaman Rasulullah dulu itu ada seorang pemuda. Pemuda ini kalau pemuda kan syahwatnya masih meledak-ledak. Itu izin kepada Rasulullah untuk zina. Piye? Saking anune lho ya. Izin pada Rasulullah untuk zina. Lah tentunya ya para sahabat ya geger. Iki bocah ora duwe adab. Izin zina ning gone Rasulullah sisan gitu kan. Kemudian Rasulullah menasehati dia. Reneona. Mana tadi yang minta izin zina? Reneo. Tak kandani. Umpama kamu punya ibu. Ya. Umpama kamu punya ibu. Terus ibumu itu dizinai orang. Gimana perasaanmu? Ya marah. Terus umpama kamu punya saudara perempuan. Ya. Sejak kecil kamu jaga dengan baik. Terus digondol wong, dizinai orang, gimana perasaanmu? Ya marah. Ya kan? Umpama kamu punya anak perempuan, kamu jaga sejak kecil. Ya. Tahu-tahu digondol orang, dizinai orang, marah enggak? Marah. Lah, begitu juga dengan kamu. Kalau kamu zina, tentunya kamu zina itu kan dengan wanita. Lah wanita yang kamu zina itu kan bisa jadi ibunya orang. Bisa jadi saudara perempuannya orang. Bisa jadi anaknya orang. Itu jelas. Ya kan? Mereka itu juga marah seperti kalau keluargamu dizinai orang itu. Terus si pemuda itu luluh hatinya. Terus minta didoakan kepada Nabi biar hatinya dibersihkan, dijaga kemaluannya. Terus oleh Nabi ya didoakan. Ya. Ya Allah, sucikanlah hatinya, jagalah kemaluannya. Kalau pemuda yang syahwatnya meledak-ledak saja bisa dinasehati dengan logika seperti itu.
Harusnya orang tua bisa kan gitu kan. Ya. Yang kedua adalah wa malikun dan penguasa kadzab yang tukang bohong. Pinter menggiring opini. Nah, iki pinter mengalihkan isu. Jadi wa malikun kadzab, raja yang bohong. Ya, raja yang bohong. Mbujui rakyatnya terus. Nah, ini. Kita ndak usah nduding kemana-mana gitu, ndak usah. Ya, karena ada kemungkinan kita nanti yang jadi raja. Wes ngono ae, ya. Ada kemungkinan nanti kita yang jadi raja. Lah kalau sekarang kita yang belum jadi raja, nduding sana sini, oh iki kelakuane si A, iki kelakuane si B. Lah kok ndelala kita jadi raja ya sama kelakuane. Malikun kadzab juga. Ini pengalaman hidup kita loh ya. Pengalaman hidup kita, malikun kadzab ini. Kita tentunya masih ingat di era 97-98 itu Orde Baru itu dituduh KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme kan. Dengan tuduhan itu ya entah itu hoax atau enggak, pokoknya dituduh seperti itu. Aku sing isih SMP eling kan, isunya itu. Dengan alasan itu Orde Baru digulingkan. Digulingkan betul. Lah yang menggulingkan dulu itu sekarang ya jadi gantian jadi raja kan. Terus apa yang namanya KKN hilang? Enggak, tambah parah. Kan gitu kan? Tambah parah. Makanya kalau ngaji hal-hal yang seperti ini, kita kembalikan ke diri kita saja. Ya, tidak usah nduding sana, nduding sini, nuduh sana, nuduh sini, enggak usah. Barangkali nanti kita sudah tua, tetap pergaulannya dijaga, jangan sampai zina kan gitu kan. Barangkali kita nanti jadi raja, entah raja besar atau raja kecil, jangan sampai bohong kan gitu kan. Ya. Yang ketiga wa'ailun dan orang miskin. Nah, iki orang miskin. Mustakbirun yang sombong. Fakir sombong. Gregetno, gregetno. Ya. Fakir sombong ada. Orang lain itu memandang dia fakir. Terus orang lain yang memandang itu sebenarnya ya bukan orang kaya. Tapi karena ada rasa iba, kasihan, dia menyisihkan hartanya. Ya. Yang sodakoh ke dia itu sebenarnya ya bukan orang kaya. Terus dibelikan nasi bungkus misalkan, yang mungkin ya sodakohnya orang yang tidak kaya kan ya tidak istimewa kan ya. Niatnya tapi baik. Setelah diberikan itu dipangan iki ya rada-rada atos tapi lah kok muni ngene. Sampean niku nak apa sedekah panganane wong lepra. Waduh gitu loh. Batine sing sedekah. Aku ki jane ya ora sugih. Sing tak pangan iki ya ngene iki jane, ngono. Krana aku mesake awakmu tak kei. Ngono. Bareng dikei nyacat, ngono.
Ya kan? Itu ailun mustakbirun. Wong melarat tapi sombong. Allah tidak suka dengan orang-orang model gitu. Ya, cukup dulu ya.